Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kami 1. Ali Jumdi Mahulau, 2. Anggelia Gita Widiani Grum, 3. Muhammad Wildan Adani, 4. Mentopani Juventus Tarampanjang, 5. Sulpia Siompo, 6. Pasca Rosando, 7. Jasmine Zahra. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan. Yang pertama, pendahuluan. Sistem yang penting mengelola bahan makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Makanan dicerna dan dihancurkan menjadi fragmen, diubah menjadi komponen-komponen berbentuk karbohidrat, monosakarida, protein, asam amino, lemak, monogliserida, asam lemak, dan glisero. Membuang sisa-sisa hasil pencernaan atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh. Kedua, susunan sistem pencernaan. Yang pertama, saluran cerna, mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau gaster, usus halus atau intestin, usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Kedua, kelenjar-kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan kecil atau mulut, porotis, submandibularis, sublingualis. Kelenjar pencernaan besar, hati dan pankreas, kandungan empedu atau gallbladder. Ketiga, proses pencernaan. Yang pertama, makanan digigit dan dikunyah serta dihancurkan menjadi bentuk yang halus secara mekanik dengan bantuan gigi dan lidah serta kimiawi dengan bantuan enzim dalam rongga mulut menjadi bentuk bolus. Kedua, bolus lalu dikirim ke lambung melalui kerongkongan atau esofagus. Ketiga, di lambung makanan diubah menjadi setengah cair atau chime dengan bantuan asam lambung dan enzim yang terdapat di lambung. 4. Makanan berbentuk chime ini lalu dicerna lebih lanjut di lama usus halus dengan bantuan enzim pencernaan. 5. Zat-zat yang berguna lalu diserap oleh usus halus. 6. Zat-zat sisa pencernaan lalu dikirim ke konon dan selanjutnya dikirim ke retikulum untuk selanjutnya dikeluarkan melalui anus. Keempat, bahan bahasan. Rongga mulut termasuk kelenjar liur. Saluran cerna mulai dari esofagus hingga anus. Kelenjar perut besar yaitu hati, pankreas, kantung, empedu atau vesika. Pertama, kita akan membahas tentang rongga mulut. Jadi rongga mulut sendiri terdiri dari yang pertama bibir, yang kedua pipi, yang ketiga langit-langit atau palatum, yang keempat lidah, yang kelima gigi, dan yang keenam kelenjar liur. Kita akan membahas tentang bibir. Bibir sendiri terdiri dari otot yang fleksibel, yang merupakan pintu masuk ke rongga mulut. Bibir menjadi pembatas antara kulit dengan lapisan dalam mulut yang diselimuti dengan lapisan yang bernama mukosa. Bagian-bagian bibir ada 3. Yang pertama, permukaan luar bibir. Bagian ini tersusun dari epitel berlapis gepeng dengan lapisan bertanduk. Pada permukaan ini terdapat rambut dan folikel rambut, kelenjar sebasea, dan keringat. Untuk bagian yang kedua yaitu permukaan dalam bibir. Bagian ini tersusun dari epitel gepeng tanpa lapisan tanduk. Pada permukaan ini terdapat pembuluh darah, submukosa, dan banyak kelenjar seromukosa. Yang terakhir yaitu merah bibir. Bagian ini lebih mirip dengan permukaan luar bibir, memiliki epitel gepeng tanpa lapisan tanduk. Pada permukaan ini terdapat kelenjar keringat, rambut, kelenjar sebasea, dan pembuluh darah. Yang kedua, kita akan membahas tentang lidah. Lidah merupakan bagian penting dari rongga mulut
yang membantu kita untuk makan, berbicara, dan juga mengecap rasa. Lidah menempel ke dasar mulut dan terhubung dengan jaringan yang disebut frenulum. Bintik-bintik di lidah disebut papila dan berfungsi sebagai pengecap rasa. Macam-macam papil lidah ada 4. Yang pertama, papil filinois. Berbentuk runcing seperti namanya fili yang berarti duri dan permukaannya diliputi oleh zat tanduk. Yang kedua, papil fungiformis, yaitu papil yang berbentuk seperti jamur dan mengandung taste bud. Yang ketiga ada circumvallata. Papil ini sedikit menonjol, mempunyai parit dan mengandung taste bud. Yang keempat, papil foliata, berbentuk seperti daun dan mengandung taste bud. Taste bud sendiri adalah sel saraf yang terhubung ke otak, sehingga kita bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang masuk ke dalam mulut kita, dan termasuk juga makanan. Rasa yang biasa lidah kita rasakan adalah rasa manis yang biasanya terdapat pada ujung lidah, rasa pahit yang biasanya ada di pangkal lidah, dan rasa asam pada sisi-sisi lidah. Gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibanding yang lain. Asal ektoderm. Masa pertumbuhan gigi susu primer sulosa tumbuh umur 6 bulan sampai 2 tahun. Tanggal umur 6 sampai 12 tahun. Gigi dewasa atau permanen muncul pada usia 12 tahun. Berdasarkan fungsinya, gigi dibagi menjadi 3. Yang pertama, gigi seri, fungsi untuk menggigit. 2, gigi taring, fungsi untuk merobek. 3, gigi geraham, fungsi untuk mengunyah. Susunan gigi. Susunan gigi yang pertama adalah emel. Emel adalah bagian luar gigi yang paling keras dan putih dari gigi. Susunannya kalsium fosfat ameloblast. 2, dentin. Dentin adalah lapisan di bawah emel. Tersusun atas garam kalsium, glikosaminoglikan, kolagen, odontoblas, predentin, karies dentin, nyeri tumpul. 3, sementum. Sementum adalah lapisan jaringan ikat berwarna kuning muda yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahang. Tersusun atas 1, pengikat gigi pada membran periodontal. 2, serat kolagen dalam masticatur. 4, rongga pulpa. Rongga pulpa adalah bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut, dapat ditemukan di pusat dan inti gigi. Tersusun atas 1, serat kolagen dan glikosaminoglikan. 2, pembuluh darah dan saraf. 3, pulpitis nyeri tajam. 5 adalah membran periodontal, jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. 1, jar ikat fibrosa antara tulang alveolar dengan gigi. 2, penyangga gigi dalam songket gigi. Nomor 6, gusi atau gingiva, jaringan lunak berwarna merah muda dan tugasnya melindungi tulang rahang dan akar gigi. 1, tonjolan membran mukosa pada leher gigi. 2, melekat pada emel. Nomor 2 adalah kelenjar liur, adalah tugasnya untuk membasahi mukosa mulut. 3 macam kelenjar liur. Yang pertama parotis, 3 submandibularis, 3 sublingualis. Produksi dirangsang oleh mekanis, kimiawi, dan olfaktoris atau psikis. Pertama adalah parotis, bagian bawah depan telinga, tempatnya di bagian bawah depan telinga ya. Bagian sekretoris, sel-sel kuboid, sel myoepitel di bagian basal, saluran keluar, epitel gepeng hingga torak, saluran keluar akhir, duktur atau stensen, mukosa mulut sesuai geraham kedua, sekteret serosa, pariotitis epidemika. Kelenjar campur. Kelenjar campur dibagi menjadi 2. Yang pertama kelenjar submandibularis dan yang kedua kelenjar sublingualis. Pertama kelenjar submandibularis di dasar rongga mulut, saluran keluar di ujung lidah. Struktur mirip dengan parotis, hanya di bagian sekretoriusnya terdiri atas pars, mukosa, dan serosa. Mukoserosa. Kedua kelenjar sublingualis di bawah membran mukosa. Air liur. Fungsi air liur terbagi menjadi 2. Yang pertama membasahi makanan agar mudah ditelan, dan yang kedua meningkatkan cita rasa dengan meningkatkan rangsangan pada kuncup kecap.
Kandungan pada air liur terbagi menjadi 3. Yang pertama amilase dan maltase, yang kedua lisosim dan peroksidas, ketiga gamma globulin. Saluran cerna terdiri atas yang pertama kerongkongan, yang kedua lambung, yang ketiga usus halus, yang keempat usus besar, dan yang kelima anus. Struktur gastrointestinal. Yang pertama mukosa terdiri dari epitelium, lamina propria, muscularis, mucosae. Yang kedua submucosa, yang ketiga muscularis, yang keempat adventitia. Tunika mukosa berbeda untuk tiap organ. Struktur peralihan. Yang pertama gastrol, oesophageal, yang kedua gastrol duodenal, yang ketiga ileo, yang keempat recto. Tunika mukosa. Muscularis mukosa, otot polos tipis, kontraksi, perlipatan mukosa, fasilitasi, absorbasi. Dan yang terakhir tunika submukosa, jaringan ikat, plexus Meissner, blood vessel, mucosal glands. Esofagus berhubungan dengan faring di sebelah atas dan lambung di bagian bawah. Tersusun juga tunika mukosa, yaitu epitel gepeng berlapisan lapisan tanduk. Adapun tunika submukosa atau kelenjar serosa mukosa. Adapun tunika mucolaris, otak rangka atas dan polos bawah. Tunika serosa atau jalan makanan. Lambung juga terdiri dari bagian fundus, carpus, phylorus, jakungan, calvularis minor, dan calvularis mayor. Lambung juga terdiri dari beberapa sel, yaitu sel dan sekresinya, sel epitel, permukaan mukus sukrosa. Adapun sel mukus atau sel leher, adapun mukus asam, sel pariental, asam klorida atau asam lambung. Faktor instruktif untuk vitamin B12. Adapun sel zigomen, perfesogen atau sel arginefrin, skretin, grastin, kolestrin. Lambung, ada proses pencernaan. Makanan masuk ke dalam lambung dalam bentuk gumpalan atau bolus bola, terdiri atas bahan makanan setengah padat yang telah dikunyah dan sebagian dibasahi liur. Di dalam lambung akan dicerna lebih lanjut dan diubah menjadi massa setengah cair berbentuk bubur disebut caim otot lambung yang telah berfungsi untuk mengaduk dan mengaris bahan makanan di dalamnya serta mempunyai secara sempurna dengan getah atau sekret pencernaan yang dikeluarkan oleh lambung. Caim lalu disalurkan ke usus halus. Di lambung juga terdapat absorpsi terbatas pada garam air, glukosa, alkohol, dan beberapa obat. Oke, selanjutnya usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, ileum, dan ileum. Dalam usus halus mempunyai struktur, yaitu struktur histologis. Struktur histologis dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu tunika mukosa dan epitel. Dalam tunika mukosa mempunyai bangunan khusus pada permukaan mukosa, yaitu plica circularis kering dan filus intestinalis dan cryptus atau kelenjar usus Lieberkühn. Selanjutnya epitel. Epitel lagi dibagi menjadi 5, yaitu sel silindris atau sel absorptif, sel induk, sel mukus, sel panet, dan sel enteroendokrin. Oke, selanjutnya sel silindris atau sel absorptif. Sel ini berasal dari sel induk, mempunyai mikrofili, glikoprotein, enzim-enzim, enterokinase, fosfatase, alkali, dan juga terdapat di semua bagian usus halus. Next, sel goblet. Sel ini terletak di antara sel silindris yang berasal dari sel induk atau oligomukosa.
Sel ini mempunyai inti dasar yang sangat ramping, mempunyai puncak mengembung berisi mukus. Mukus glikoprotein berfungsi untuk protektif. Oke, selanjutnya lagi sel panet. Sel panet ini terletak di dasar kriptos Libercun, banyak terdapat di Eunum, dan juga sel piramid dan dengan sitoplasma acidofilik, dan juga lisosim penghancur dinding sel bakteri yang mengatur flora normal usus halus. Selanjutnya lamina propria. Lamina propria mempunyai serat retikulin, sel retikulum, limfosit, sel plasma, otot polos, pembuluh darah, limfe, dan folikel limfoid. Folikel limfoid dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu noduli limfatisi, gad, imono, ileum, dan tifus. Next, tunika submukosa mempunyai jaringan ikat, pembuluh darah, dan kelenjar Brunner. Kelenjar Brunner mempunyai sel khusus yang terdapat di duodenum, mempunyai kelenjar kuboid, sitoplasma, dan jernih berfokual, dan juga mukobasa protektif, urogastron penghambat sekresi dan asam lambung. Selanjutnya tunika muscularis. Tunika muscularis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu circularis, kedua longitudinalis, ketiga plexus mentericus auribus. Selanjutnya lagi tunika serosa. Tunika serosa hanya mempunyai 1 jaringan, yaitu jaringan ikat longgar. Oke, yang selanjutnya usus buntu atau appendix. Usus buntu berasal dari sekum atau bagian awal kolon. Usus buntu mempunyai struktur histologis. Struktur histologis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Tunika mukosa dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu epitel selapis torak dengan sel goblet, filos intestinal, cryptus libercun, nodulus lymphaticus. Selanjutnya tunika submukosa. Tunika submukosa merupakan jaringan ikat dan juga kelenjar. Selanjutnya tunika muscularis. Tunika muscularis ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu tunika seroson. Selanjutnya kolon. Kolon mempunyai struktur histologis. Struktur histologis tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Struktur histologis yaitu 1. Tunika mukosa, 2. Tunika submukosa, 3. Tunika muscularis, 4. Tunika serosa. Fungsi kolon yaitu sebagai absorpsi cairan, menghasilkan mukus sebagai pelunas, dan tempat pembusukan sisa makanan oleh bakteri normal usus. Penyakit yang sering terjadi di kolon yaitu Hirschsprung dan disentri dan lain sebagainya. Struktur histologis anus yaitu epitel gepeng berlapis, dermis, lapisan muscularis, dan tunika adventitia. 2 kelenjar perut besar yaitu hati atau hepar dan pankreas. Terdapat kelenjar ganda yaitu eksokrin meliputi enzim-enzim dan endokrin meliputi hormon. Pankreas merupakan kelenjar besar dan panjang, merupakan retroperitoneum dan kelenjar ganda eksokrin dan endokrin. Struktur histologis yaitu asinus menghasilkan sekret dan saluran keluar. Pankreas. Cairan pankreas yaitu tripsin dan kimotripsin, RNase dan DNase, amilase, dan lipase. Bagian-bagian endokrin yaitu pulau-pulau Langerhans, serat-serat retikulin, pulasan khusus sel A, B, C, dan D. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak di bawah diafragma di abdomen atas. Fungsinya yaitu mempertahankan kadar gula darah, metabolisme lemak, menyimpan vitamin A dan B, serta heparin, pembentukan empedu, pembentukan fibrinogen, sintesa albumin, dan kolesterol, detoksifikasi racun atau zat toksik, fagositosis, serta homopoiesis. Struktur histologis kantung empedu atau vesica velea yaitu tunika mukosa, tunika muscularis, serta tunika serosa atau adventitia.